Kalau kemarin kita udah belajar ya tentang peramalan yang exponential smoothing dengan teman-temannya, terus moving average dengan teman-temannya. Sekarang kita lanjutkan lagi, ada metode regresi dan juga korelasi. Metode regresi dan korelasi ini hampir sama dengan yang kalian pelajari di statistik. Bahkan rumusnya pun sama ya di sini, fx sama dengan a ditambah bx. Ini sama dengan rumus yang ada di statistik. Dengan nilai A-nya yaitu Y aksen min BX dan nilai B-nya adalah sigma XY dikurangi N dikali X kali Y per sigma X kuadrat min N kali X. Ini lambang ini adalah mean of X data dan Y ini adalah mean of Y data. Terus kalau sudah, ini ada contohnya ya. Jadi kalau udah tahu datanya, oh kita masuknya regresi korelasi, maka selesaikan dengan metode regresi korelasi. Nah, saya sambil jelaskan juga tentang peramalannya. Kalau misalnya kita pakai plotting data. Plotting data itu pertama kali yang kita lakukan sebelum kita menentukan peramalan plotting data. Dari data ini kita plot pakai Excel aja, lebih mudah. Nah, kita plot. Kalau datanya seperti ini, bisa kita katakan datanya bentuknya horizontal. Kalau udah ketahuan datanya horizontal, maka kita cek data ini, apakah datanya ini stasioner atau tidak. Caranya kita cek stasioner atau tidak, kita bisa pakai bantuan Minitab. Nanti saya jelasin habis ini. Ini masih saya share screen ya? Ini rumus untuk regresi korelasi. Sekarang saya lanjut ke metode peramalan untuk ARIMA. ARIMA itu adalah salah satu metode peramalan yang sama juga, dia menggunakan dari waktu, time series, dengan pola datanya tadi horizontal. Ini bisa digunakan metode ARIMA-nya, atau bisa juga disebut dengan metode runtun waktu Box-Jensen. Prosesnya sama, cuma kalau di ARIMA ini dia dibagi menjadi 3 kelompok, ada AR, ada MA, sama ada diferensi. Diferensi itu adalah kalau kita harus menentukan dulu stasioner datanya, terus kemudian kita bisa tahu nilai diferensinya. Untuk menentukan AR-nya, kita bisa menggunakan rumus ini. XT sama dengan mu aksen ditambah parameter autoregresif ke P kalikan XT-1 dan sebagainya. Terus untuk menentukan moving average-nya, rumusnya dengan menggunakan ini. Terus kita langsung ke prosesnya ya. Ini ada sebuah contohnya saya skip, saya masuk ke prosesnya aja. Kalau misalnya di dalam metode kita menggunakan model ARIMA, kita dibantu dengan yang namanya software Minitab. Minggu yang anak kelas kemarin saya belum install, keberatan, ternyata memang keberatan. Ini agak patah-patah tampilan di saya. Nah, ini data kita, data saya ini saya taruh di C1. Terus langkah selanjutnya dari metode ARIMA adalah kita memeriksa plot data. Sama ya kayak tadi, kita harus memeriksa plot data dulu. Bisa menggunakan ARIMA, bisa menggunakan Minitab atau menggunakan Excel. Data ini kita pakai stat, kemudian control chart, sebentar apa tadi? Start, kemudian kita masukkan ke time series, lalu time series plot. Kita masukkan yang simple, lalu OK. Masukkan C1. Oke. Nah, sama ya dengan hasil tadi, bahwa ini modelnya berbentuk horizontal. Langkah selanjutnya, setelah kita memeriksa plot data, kita selanjutnya adalah memeriksa stasioner dari data tersebut.
Caranya kita bisa pakai Minitab, Start, Quality Tools, Control Chart, terus Box Shot Transformation. Kita masukin di sini. Stop. Masukin, terus kita masukin nilai 1, lalu oke. Nah, dilihat dari data ini, kita lihat nilai lambdanya. Kalau nilai lambdanya belum 1, berarti datanya belum stasioner. Kita lihat di sini nilai lambdanya adalah lambda. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Awal Ibu. Oke. Awal Ibu. Wah, nanti kalau ada yang masuk tolong diizinkan ya. Kita lihat dari rounded value-nya. Kalau rounded value-nya belum 1, maka perlu kita ulang lagi. Di sini rounded value-nya masih 0,5, dia belum 1. Maka kita perlu lakukan diferensi atau mentransformasikan si data kita. Caranya, di sini kita masih pakai box shot transformation. Mau ngingat-ngingat lagi ya tentang statistik praktikum. Sama, diklik optionnya, kemudian kita masukkan di sini. Kita mau taruh transformasi data kita ada di mana? Kita misalnya masukin ke C3, tulis aja C3 di sini. Kemudian oke, kemudian oke. Nah, ini data kita yang sudah ditransformasikan. Ini data kita yang sudah ditransformasikan, sudah dirubah. Ternyata hasil transformasi kita cek lagi ya di sini, start, kemudian control chart, box chart, kita masukin di sini adalah C3. Kita oke. Nah, kalau gini datanya udah 1, berarti kita bisa pakai data yang ini, hasil transformasi untuk ramalan. Berarti sudah stasioner datanya. Terus, kalau sudah, selanjutnya kalau sudah stasioner, nilainya sudah 1, kebetulan datanya juga bagus, lalu kita menguji apakah data tersebut stasioner terhadap mean. Di sini kita pakai menggunakan menu ACF, auto regresif, start, kemudian time series, kita pakai auto correlation. Seriesnya ada C3, number of leg-nya kita isi 1, ini di checklist semua. Sebentar. Kok error? C1, oh maaf salah. Time series, kemudian auto correlation. Di sini default number-nya kita masukin seriesnya C3, lalu kita oke. Nah, hasilnya di sini adalah datanya udah bagus nih, berarti nih dia dikatakan sudah stasioner terhadap mean apabila nilai rata-rata maksimalnya terdapat 3 leg keluar dari batas nilai rata-rata. Nah, kalau kita lihat tadi data yang sudah kita transformasikan itu sudah berada di dalamnya, dia nggak melebihi leg-legnya yang merah nih ya. Datanya berada di tengah-tengah. Artinya bahwa data ini sudah stasioner terhadap mean. Maka kita bisa katakan di sini untuk modelnya ARMA-nya pada data ACF cenderung cut off-nya dan PACF-nya dying down. Berarti kita juga ngecek PACF-nya. Cara ngecek PACF-nya ada di start, time series, terus partial auto correlation. Kita masukkan yang C3 di sini, select, store. Nah, begini. Berarti di sini kita bisa lihat bahwa nilai log-nya itu PACF-nya 1 dan tadi nilai ACF-nya adalah juga 1 di sini.
Maka kita bisa bikin model untuk arimanya adalah antara 011, data yang tadi ya, bukan yang ini berbeda. Model arimanya, kan tadi modelnya AR, MA, sama diferensi. Berarti 011, kemudian 111, kemudian 110. Itu untuk mencari model ARMA-nya. Nah, selanjutnya kita mengecek apakah nilainya ini signifikan atau tidak. Kita ngeceknya seperti ini caranya. Ini langsung ada ARIMA ya di sini. Tadi nilai p-value-nya kita periksa untuk masing-masingnya di sini. 011, MA-nya 1, kita cek dengan menggunakan ini, ARIMA, stat, kemudian time series, ARIMA, kita masukkan autoregresifnya misal 1, difference-nya 0, moving range-nya misal kita bikin 1, terus kita oke. Oh, maaf. Terus kita oke, kita lihat nilai p-value-nya di sini. P-value-nya untuk AR1 dan MA1 di sini kalau misalnya kurang dari 0,05 maka dikatakan signifikan. Berarti kalau kita pakai 011 tadi, nilai AR-MA-nya ini kan berada di atas 0,05 ya di sini. Ini di atas 0,05, maka AR untuk 1 ini tidak signifikan. Tapi MA1 di sini signifikan, jadi kita bisa gunakan untuk MA-nya nilainya 1. Terus kita coba lagi, time series, ARIMA, kita ganti di sini difference-nya 1. Kita oke. Hasilnya ternyata untuk yang 111, AR1 dan MA1-nya juga sama. Tidak signifikan, berarti kita tidak bisa memakai model tersebut. Kita coba lagi kalau misalnya moving range-nya 0. Lalu di-okekan. Hasil p-value-nya juga nggak signifikan, berarti bisa kita katakan bahwa yang bisa kita pakai tadi adalah model yang pertama, 001 atau 110. Nah, kita coba satu persatu nilainya seperti ini nanti hasilnya. ARIMA 111, AR1 tidak signifikan, MA1 signifikan. Nah, dari hasil ini bisa dipilih model ARIMA yang dua-duanya signifikan yang mana? Kalau yang dua-duanya signifikan di sini ada ARIMA yang 011, maka kita bisa pakai model yang ARIMA 011. Sampai sini bisa dipahami atau bingung, pusing pakai banget pasti. Bingung, Bu. Iya, memang. Main Bu. Tadi, jadi kita cari satu-satu modelnya ini, 111, 110, 011, sampai kita ketemu yang dua-duanya signifikan. Agak susah, jadi trial and error ya kita pakainya. Nanti materinya dikirim itu, Bu? Materi udah saya kirim, videonya nanti saya kirim. Kayaknya Bu, tadi di awal udah di absen belum ya, Bu? Belum. Iya, Bu. Saya soalnya mohon maaf telat 15 menit tadi, Bu. Kita cek satu persatu. Oh, yang ini hasilnya signifikan. Berarti kita bisa pakai model ARIMA yang berapa tadi? 001 ya? 001. Kita bisa menggunakan nih 001 dengan p-value-nya ini. Maka untuk selanjutnya kita pakai ARIMA. Sebentar, gimana ini? Start, kemudian time series, kita pakai yang modelnya saat tadi, ini 011 ya. Lalu kita diklik forecast-nya. Di sini forecast-nya mau ditaruh di mana? Kita taruh di C12 saja, C13 saja ya, C13.
Ini hasil forecastnya kita taruh di C13. Yield-nya 12. Terus mau mulai bulan berapa? Bulan 12 kita tulis 12. Terus kita okekan, kita okekan. Nah, ini adalah hasil forecast kita. Udah ketemu ya nih hasil forecast kita untuk 12 bulan ke depan dari data kita dengan menggunakan ARIMA. Jadi udah tinggal dapat. Itu kalau misalnya pakai ARIMA. Terus kalau misalnya kita mau periode 248 seterusnya, kita bisa masukin di sini. Kita tinggal ganti. Nah, sebentar. Ini ada lowernya. Nah, nih, forecast untuk periode 12, ini forecastnya ada lower sama upper boundnya. Ini bisa kita pakai. Untuk hasil forecastnya ya. Nah, ini batas bawah sama batas atasnya lah. Nah, sampai sini bisa dipahami nggak yang tadi, ARIMA? Agak bingung ya, panjang soalnya. Kalau kalian kebetulan dapat data model time series-nya yang pas ketemu horizontal, saya minta satu untuk pakai model ARIMA. Oke. Nanti ada ini ya, ada tugas. Saya berikan. Dia mau mini tab-nya di-share, Bu. Iya, ini nanti ada videonya, nanti saya share. Ini saya lagi ngerekam juga. Selanjutnya, kita lanjut ke verifikasi dan validasi. Jadi, kalau kita udah menentukan, tadi kan peramal kita kemarin ada banyak ya, ada eksponensial, ada moving average itu ada single moving average, ada simple average, ada weighted moving average, exponential smoothing, ada single exponential smoothing, double exponential smoothing, ada tren linear, tren kuadratis, ada korelasi regresi, ada ARIMA. Nah, bagaimana cara menentukan metode yang memang sesuai dengan data kita? Pertama, kita cek dulu tolak ukur kesalahan ramalannya. Errornya kita hitung dulu. Menghitung error sama dengan aktual dikurangi ramalan. Dari error ini kita juga harus menghitung MSE, MAE, MAP, dan min errornya. Kalau udah ketemu, nanti direkap untuk masing-masing metode MSE, MAE. Kalian dapat tugas untuk peramalan juga kan dari awal sampai akhir praktikum terintegrasi. Iya, Bu, dapat, Bu. Dari ketiga ini kita lihat nilai error paling kecil. Nah, nilai error paling kecil itulah yang kita gunakan untuk metode kita pakai data peramalannya. Misalnya adalah ini. Misalnya ini. Dari semua metode ini ternyata misal peramalan nilai error paling kecil adalah ini MSE-nya sekian. Nah, error yang paling kecil adalah moving average dengan 7 MA. Maka forecast yang kita pakai, data peramalan yang kita pakai adalah yang di 7 MA ini. Ini yang kita pakai untuk peramalan untuk perhitungan selanjutnya. Kalau kalian menghitung sampai persediaan atau sampai EOQ dan sebagainya, ini yang kalian pakai untuk perhitungan peramalan dan sebagainya. Ini yang dipakai data forecast, bukan data demand lagi ya, tapi sudah pakai data peramalan sesuai dengan metode yang terpilih. Lalu selanjutnya kita lakukan verifikasi dan validasi untuk ramalan. Di sini ada 3 metode, ada util. Pertama ini ada util, kemudian ada tracking signal. Terus kemudian ada juga untuk yang MR atau moving range. Kalian boleh pakai salah satu, mau pakai ketiga-tiganya boleh. Kalau util, ini prosesnya util seperti ini ya. Kalau kita pakai tracking signal,
pengendalian peramalan itu adalah kita pilih kalori tracking signal dari metode-metode yang ada, kita cek nilai RSVE-nya kecil dan nilai tracking signalnya mendekati 0. Tracking signal rumusnya adalah RSVE T per MAE. RSVE adalah running sum forecast error period pada periode ke T. MAE adalah mean absolute error pada periode ke T. TS adalah tracking signal. Jadi kalau TS-nya udah mendekati 0, RSVE-nya kecil, kita bisa pakai metode peramalan tersebut. Berarti udah verifikasi, udah valid peramalan kita. Kalau belum, berarti kita coba pakai metode peramalan yang lain. Selanjutnya, selain tracking signal, kita ada yang namanya moving range. Moving range ini ada 3 daerah di sini. Di sini sebentar. Ini adalah daerah C, center line-nya. Daerah B itu adalah 2,66 atau plus minus 0,9 mR, ini B, dan ini A-nya. Untuk moving range, kita harus cek dulu data peramalan kita masukin, kita plotkan dengan menghitung MR untuk daerah B, UCL dan ECL untuk daerah B dan daerah A. Nah, kalau data kita berada di seperti ini, nah ini kita bisa pakai, hasil peramalan kita bisa kita pakai. Tapi kalau data kita itu begini, nah ini kita nggak bisa pakai, karena sudah melebihi daerah A dan juga daerah B. Kalau dia berada di tengah-tengah, tidak melebihi daerah A dan B, itu malah lebih baik. Gitu. Ini ya contohnya seperti ini. Maka data ini yang bisa kita pakai untuk peramalannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi sudah saya jelasin ya plottingnya bagaimana, terus pakai arimanya bagaimana, nanti silahkan ditonton lagi videonya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kok arima? Aduh, tracknya mati. Halo, iya halo, oke. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Berarti itu nanti tugasnya yang dijelasin Ibu tadi itu semua dicari, Bu? Oh enggak, ini saya kasih data dulu. Nanti kalian coba hitung. Dengan metode-metode tadi. Untuk setiap data beda-beda, Bu. Setiap mahasiswa. Oh iya, untuk tugas proyek kalian, saya sekalian keinget kemarin waktu yang kelas pagi ya. Nah, untuk yang tugas proyek, datanya, kalau data dari saya kayaknya kurang enak ya, lebih baik datanya kalian cari berdasarkan studi kasus atau dari jurnal boleh. Kalau kalian udah dapat PTLF, berarti kalian boleh pakai data yang kalian pakai di PTLF, praktikum terintegrasi. Bisa kalian pakai untuk tugas proyek ya, untuk tugas proyek. Karena tugas proyek itu kalian juga bikin bill of materialnya juga, terus kalian juga bikin apa tadi? Sampai bikin EOQ-nya. Jadi datanya boleh, silakan. Itu untuk tugas proyek ada panduannya gak, Bu? Maksudnya kayak bikin proposal gitu, kayak halaman pertama apa yang harus dibuat. Soalnya masih awang juga, Bu, gitu, Bu. Ada kemarin ada di materi saya, yang kedua udah saya tulis bab 1 apa, bab 2 apa dan sebagainya. Oh, udah dikirim di GCR ya materinya? Udah saya taruh di GCR. Di PPT juga ada. Di PPT-nya udah saya tampilin. Oh ya udah ya. Makasih, Bu. Prosesnya dari apa sampai apa, pertemuan lalu sudah saya jelasin, yaitu peramalan, yaitu kita bikin bill of materialnya, data peramalannya, sampai kita bikin persediaan
persediaan bahan bakunya sampai kita ngitung apakah dengan kita menentukan persediaan ini biayanya jadi lebih kecil, lebih hemat dan sebagainya. Udah saya jelasin kemarin minggu lalu. Di PPT-nya udah ada sampai dengan perhitungan EOQ ya, persediaan. Gitu. Nah, ini tugas individunya. Ini tugas individunya dikumpulkan minggu depan. Jadi ini ada data. Data yang kalian pakai data ini ya. Periodenya adalah ini September, Oktober, November, Desember. Kalian boleh tulis 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini periodenya. Terus selesaikan soal peramalan ini, data permintaan ini dengan menggunakan step-step ramalan. Berarti tadi step-stepnya mulai dari pola data dulu. Pola data, kemudian kita cek stasionernya, lalu kita menentukan metode peramalannya. Metode peramalannya adalah kemarin 3. Oke, sekarang juga 3, metode peramalannya 3. 3 ini 2 terserah kalian, yang 1 adalah ARIMA. Pakai ARIMA. Sampai dengan proses validasi verifikasi. Kalian boleh pakai tracking signal, boleh pakai MR, boleh pakai util, boleh untuk verifikasi validasinya. Nah, untuk peramalannya kalian boleh pakai software. Mau bisanya pakai Excel, silahkan kalian mau pakai Excel. Kalian mau pakai POM-QM, boleh. Kalian mau pakai WinKSB juga boleh. Mana yang kalian bisa. Untuk pola data, plot data, ini saya izinkan kalian boleh pakai Minitab atau Excel. Silahkan. Kalau metode peramalannya Minitab boleh, Bu? Metode peramalannya boleh pakai Minitab. Kalau bisa ya. Ini sama Minitab boleh satunya. Silahkan kalian yang bisa mana. Ini kan ada ARIMA ya. ARIMA-nya mungkin bisa pakai Minitab. Yang 2-nya ini kalian terserah. Mau pakai tren linear atau pakai ini. Sesuaikan dengan pola datanya ya. Kalau kebetulan pola datanya horizontal berarti bisa dipakai ARIMA-nya. Tapi kalau misalnya datanya ternyata bentuknya tren, maka ARIMA tidak bisa dipakai. Berarti tiga-tiganya ini adalah peramalan dengan tren. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu, bisa. Oke. Jadi silakan dikerjakan minggu Format depan. pengumpulannya apa, Bu? Hah? Format Dikumpulkannya pengumpulan. lewat GCR. Terus kalian mau mengumpulkan dalam bentuk Word aja. Jadi nanti dalam bentuk Word itu pasti nama ya, nama NPM. Kemudian pertama kan kalian harus menampilkan data ini, proses dari pengumpulan. Kemudian step selanjutnya setelah datanya, selanjutnya berarti step selanjutnya kita ngapain? Oh, plot data. Habis plot data berarti kita ngecek stasioner. Lalu baru metode peramalan terakhir validasi verifikasi. Metode peramalannya, perhitungannya, kalau software berarti harus berupa screenshot ya. Terus ini ada errornya dihitung. Terakhir tadi ya TS atau MR atau util. Terserah kalian mau pakai mana. Pakai tiga-tiganya boleh, salah satu juga boleh. Maaf, kemarin itu saya mintanya di kelas A2 TS sama MR. Berarti kalian juga TS sama MR. Tracking signal sama moving range. Maaf, utilnya nggak usah. Buat validasi ya, Bu? Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya mau nanya dong, Bu. Boleh. Dikumpulinnya minggu depan, Bu? Iya, minggu depan. Senin apa Kamis, Bu? Ini kan mulai hari Kamis nih, Bu. Kamis aja, Bu, Kamis, Bu. Kalian kuliahnya hari Senin ya? Iya, itu. Iya, Bu. Padahal Berarti saya minggu depannya lagi, Bu. ceritanya.
Mana Bu jadinya? Mau saya suruh presentasi kalau Senin. Bu. Mending Kamis deh. Bu. Dikumpulin hari Kamis, ntar Senin depannya lagi presentasi baru Bu. Cocok Bu itu Bu. Oke, Kamis deh. Saya taruh di GCR besok Kamis. Besok Seninnya presentasi ya, Senin depan. Berarti Senin besok kalian offline ya, karena minggu ini kalian udah online. Jadi minggu depan kalian offline jatahnya. Baik, Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Bu, satu lagi Bu, tugas project aktif. Datanya boleh ngambil dari yang praktikum terintegrasi itu kan ya Bu ya? Boleh, datanya boleh. Berarti nanti datanya banyak yang sama dong Bu? Kan per kelompok tuh yang terintegrasi. Berarti sama nggak apa-apa Bu? Kelompoknya beda. Bu, beda-beda. Beda Bu. Ya berarti datanya nggak boleh sama kalau gitu, kalau beda-beda. Misal di PPIC awali sama Akbar jadi satu kelompok. Terus di praktikum terintegrasi awali sama Akbar satu kelompok. Datanya nggak boleh sama antara awali sama Akbar di PPIC. Kalau beda 1, 2 doang nggak apa-apa ya Bu ya? Nggak boleh, semuanya beda harusnya. Oh, paham Bu, paham. Nggak boleh Mas. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, kalau kalian ada kelas yang A2, bisa disampaikan ya informasi saya tadi ke kelas yang satunya, 5A2. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, saya belum absen ya. Kalau nggak ada, saya tutup dulu ya sebelum saya absen. Kalau nggak ada, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.